Alkitab itu wahyu ya sebagai panduan, namun itu tidak dijadikan sebagai rujukan ketika kebenaran itu muncul di hadapan mereka. Begitu. Nah, karenanya mereka hanya menjadikan itu hanya for the sake of knowledge saja, hanya sekedar satu kenikmatan dalam mengkaji saja, bukan sebagai upaya untuk mendapatkan sebuah kebenaran. Nah, itu makanya istilahnya bukis ya. Makanya mereka memiliki tradisi yang luar biasa ya, kecintaan kepada ilmu, riset dan seterusnya, tapi bukan untuk mendapatkan kebenaran tersebut. Nah, itu. Nah, sebenarnya kalau tradisi ya bukan tradisi, maksudnya ya kita sebut mungkin satu link ya, bahwa studi kepada Al-Quran di kalangan orientalisme ya, baik yang awal ya, tentu saja itu tidak kita lepaskan yang awal tersebut, karena itu menjadi satu inspirasi dan menjadi satu motivasi buat mereka. Misalnya dari sejak misalnya Johannes, kemudian Abdul Masih Al-Kindi ya, situ ada Martin Luther, ada Ricardo Damonte. Nah, itu semua itu jadi satu inspirasi buat kajian. Halo, Dr. Malki. Baik, sahabat Fokus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas ketidaknyamannya, ada gangguan teknis ya yang di luar dari prediksi kita. Baik, kita akan lanjutkan diskusi kita pada malam hari ini. Kita tersambung lagi dengan Ustadz Ahmad Rafiqi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya Dr. Malki terganggu jaringannya Ustadz. Jadi mungkin malam ini akan kita sambung dengan Ustadz Ahmad Rafiqi LC. Ya, baik. Jadi saya nih yang kena intinya, insya Allah. Baik. Memang ini Ustadz Malki ini tinggalnya di Garut ya, jadi mungkin tidak stabil gitu di daerah ya. Baik. Kalau saya mungkin agak kesini ya, saya di dekat dengan Bandung gitu, jadi mungkin itu ada pengaruhnya kadang-kadang. Baik, alhamdulillah. Ya mohon maaf kepada seluruh peserta ya dan atas situasi ini. Semoga tidak mengurangi keberkahan acara kita di malam hari ini. Insya Allah. Jadi temanya menarik kok. Itu ya. Jadi orientalis ini adalah tokoh-tokoh yang amat sangat serius ya di dalam membuat sebuah kritikan. Mereka dalam bekerja itu sangat tidak main-main ya. Jadi mereka belajar bahasa Arab, mereka tekuni sekali bahasa Arab ya. Arthur Jeffrey itu yang disampaikan oleh Ustadz Malki itu, beliau tuh dosen di Kairo ya, di Universitas Columbia di Kairo ya. Lalu kemudian Universitas Amerika di Kairo, dia ngajar tentang Al-Quran di sana gitu. Dan dia orang Australia yang kemudian tinggal di Jerman ya. Dan kita tahu Jerman pada tahun 40-an, 30-an, 40-an saat itu ya, setelah Perang Dunia I kan mulai muncul Nazi gitu. Nah, program-programnya Profesor Dr. Arthur Jeffrey ini sangat didukung oleh pemerintah Jerman pada saat itu ya, untuk mencari kelemahan Al-Quran ini. Dan di zaman itu memang banyak sekali tokoh-tokoh orientalis Eropa yang muncul dari Jerman ya, selain Arthur Jeffrey. Arthur Jeffrey bukan orang Jerman, orang Australia, tetapi tinggalnya di Jerman ya. Ada Berstrasser, ada Joseph Shah, kemudian Ignaz Goldziher, yang mereka semuanya memiliki pandangan yang sama dengan Arthur Jeffrey. Ya, kajian mereka tentang Quran dan juga hadis yang memiliki pandangan yang sama dengan Arthur Jeffrey. Sangat mendalam ya. Dan Arthur Jeffrey ini keliling dunia Islam untuk mengumpulkan manuskrip-manuskrip
catatan-catatan Quran, catatan-catatan tangan Quran ya yang muncul di abad-abad awal Islam ya, dan dia sangat optimis bisa membuktikan bahwa Al-Quran yang dimiliki oleh kaum muslimin salah berdasarkan bukti-bukti berupa manuskrip atau catatan tangan yang dimiliki oleh dia ya dalam perburuan yang dia lakukan di berbagai dunia Islam tersebut. Ya. Dan terus terang yang dilakukan oleh Arthur Jeffrey dalam mengumpulkan manuskrip ini cukup berhasil ya. Dalam arti cukup berhasil itu dia membawa manuskrip cukup banyak ya, meskipun kita tidak tahu seberapa banyak seberapa banyak manuskrip yang berhasil dia kumpulkan, karena terjadi sebuah keajaiban pada saat itu ya. Arthur Jeffrey dia membangun sebuah laboratorium besar yang digunakan untuk melakukan tahqiq ya, melakukan sebuah penelitian ya terhadap manuskrip ini untuk bisa menghasilkan sebuah data yang akurat tentang bunyi atau tentang teks Quran ya dari abad-abad pertama Islam. Dan setelah terkumpul sekian banyak ya dari berbagai negara, apa yang terjadi kemudian? Tentara sekutu ini udah kehendak Allah ya. Tentara sekutu itu kemudian masuk ke Jerman. Ya, kita tahu kan Jerman Nazi yang menjadi penyebab Perang Dunia Kedua ya. Dia melakukan agresi ke seluruh wilayah Eropa, ya, seluruh daratan Eropa termasuk Rusia, negara adidaya pada saat itu aja kalah melawan Jerman kan. Hanya satu negara yang tidak berhasil dimasuki oleh Jerman itu negara Inggris, tapi semua daratan Eropa itu benar-benar takluk di bawah Nazi. Tapi kemudian keadaan terbalik ya, Nazi kemudian kalah, tentara sekutu kemudian bangkit dipimpin oleh 3 negara ya, Amerika, Rusia, dan Inggris, dan mereka melakukan bombardir di seluruh wilayah Jerman, Berlin, semua wilayah lah. Lalu kemudian dengan bombardir yang dilakukan oleh tentara sekutu ini, maka salah satu bom atau beberapa bom yang dilancarkan itu kemudian menghantam laboratoriumnya Arthur Jeffrey, dan dari sana kemudian tamatlah semua mimpi Arthur Jeffrey untuk bisa membuat sebuah mushaf tandingan. Mushaf tandingan dengan susunan dan bunyi yang berbeda dengan yang dimiliki oleh umat Islam. Kenapa? Karena bahan bakunya untuk membuat mushaf itu sudah hancur, ya, terbakar bersama dengan kehancuran laboratorium dia. Intinya setelah proyek besar yang dilakukan, yang sangat ambisius yang dilakukan oleh Arthur Jeffrey ini, berhentilah mimpi para orientalis ya untuk membuat Quran tandingan gitu. Ini tentu saja bagian dari kehendak Allah ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar Qurannya itu terjaga ya. Jadi dari segi kasus tamatlah Arthur Jeffrey, dan mimpi semua orientalis dunia yang hari itu ingin melihat Quran edisi baru ya, yang berbeda dengan Qurannya kaum muslimin, itu tidak ada lagi yang melanjutkan. Tetapi kita tidak hanya membantah dari segi kegagalan Arthur Jeffrey secara material ya, secara material untuk memiliki Quran yang baru. Kita juga sebelum kehancuran yang dialami oleh yang terjadi pada laboratorium Arthur Jeffrey, itu sudah ada sistem yang dibuat oleh para ulama yang yang memang sudah mencegah ya ketidakmungkinan adanya perubahan kepada Quran. Nah, saya ambil contoh misalkan ya, jika hari ini ada, dan itu ada tetapi minor ya, minor. Ada yang pernah mengaku bahwa di Yaman itu pernah ditemukan sebuah naskah Quran dari abad pertama. Dari abad pertama Hijriah ya. Abad pertama Hijriah itu berarti sekitar tahun 600 Masehi gitu ya. Dari abad pertama Hijriah itu ditemukan sebuah mushaf Al-Quran. Ini sebuah pengakuan ya. Nah, jika ditemukan sebuah naskah Quran dalam bentuk manuskrip dari abad pertama atau abad kedua ya, dan isinya ternyata berbeda dengan mushaf yang hari ini dimiliki oleh kaum muslimin ya, mushaf Quran kaum muslimin, maka bagaimana cara kita membantah